Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Pada materi hari ini kita akan belajar pembelajaran 5, subtema 2, tema 5, yaitu mencakup muatan bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Mari kita belajar materi yang pertama, yaitu Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Nah, pada materi pembelajaran yang lalu, kalian sudah belajar bahwa keadaan udara pada saat musim kemarau berbeda dengan saat musim hujan. Saat musim kemarau, udara terasa panas, sehingga tubuh kalian mudah terasa gerah. Sedangkan pada saat musim hujan, udara terasa lebih dingin, sehingga tubuh kalian juga terasa dingin. Keadaan cuaca juga berpengaruh terhadap jenis pakaian. Seperti saat cuaca panas, kita membutuhkan pakaian tipis dan dapat menyerap keringat. Pakaian yang cocok digunakan pada saat musim panas, misalnya kemeja dan kaos dari bahan katun. Karena pakaian dari bahan katun berpori-pori sehingga dapat menguap panas dari tubuh kita. Nah, sedangkan pada saat cuaca dingin, kita lebih cocok memakai pakaian yang berbahan tebal, seperti jaket atau sweater. Karena pakaian yang berbahan tebal dapat menghangatkan badan dan juga dapat menahan udara dingin. Sekarang Ustazah tanya, apakah kalian pernah melihat para pendaki gunung? Mengapa mereka selalu melengkapi diri dengan kantung tidur yang tebal dan juga jas hujan? Nah, karena pada saat malam hari udara di pegunungan sering berkabut akibat udara malam lebih dingin. Oleh sebab itu, para pendaki akan menggigil dan tidak dapat tidur. Namun, jika mereka membawa peralatan tidur khusus, maka keadaan itu pasti bisa teratasi. Selain itu, biasanya di gunung yang cukup tinggi dapat terjadi hujan lokal. Hujan tersebut berasal dari pengembunan awan yang ada di sekitar gunung. Hujan ini biasanya dinamakan hujan orografis. Hujan orografis adalah hujan yang terjadi karena udara yang mengandung uap air dan terhalang oleh pegunungan. Dan gerakan yang terhalang itu membuat udara naik ke pegunungan, sehingga awan itu akan turun sebagai hujan yang ada di sekitar pegunungan. Nah, itulah sebabnya pendaki gunung juga perlu membawa jas hujan saat mereka sedang pendakian. Sekarang kita memasuki materi PPKN KD 3.4 dan 4.4. Ketika musim hujan dapat dipastikan jika setiap hari akan turun hujan. Oleh sebab itu, kalian harus selalu membawa payung atau jas hujan agar ketika hujan turun tiba-tiba, kalian tidak kebasahan karena hujan. Karena jika kalian terkena hujan, badan dapat kedinginan sehingga mudah sakit. Sama seperti ceritanya Nino. Pada saat musim hujan, setiap hari Nino selalu membawa payung ke sekolah.
Pada saat musim hujan biasanya cuaca pada pagi hari cerah, tetapi semakin siang cuaca menjadi mendung. Saat pulang sekolah, hujan turun cukup deras. Nino membuka payung agar dapat segera pulang. Teman-teman Nino pun juga begitu. Namun, di sudut sekolah, Nino melihat Abe sedang berdiri sendirian. Nino kemudian menghampiri Abe. Ternyata Abe lupa membawa payung. Abe berencana akan pulang dengan berhujan-hujan. Mendengar pernyataan Abe, Nino kemudian menawarkan payungnya untuk dipakai bersama. Nah, kebetulan rumah Abe searah dengan rumah Nino. Abe menerima ajakan Nino. Mereka kemudian memakai payung bersama. Sesampainya di rumah, Abe tidak lupa berterima kasih kepada Nino. Abe sangat senang memiliki teman yang peduli seperti Nino. Nah, sikap Nino ini menunjukkan sikap persatuan. Sikap persatuan menunjukkan pula sikap kekeluargaan. Sedangkan kekeluargaan itu sendiri adalah sikap dan perbuatan yang mengutamakan kebersamaan dalam bergaul. Kekeluargaan ini juga mencerminkan kebersamaan tanpa memandang latar belakang perbedaan. Kita bisa menganggap semua sebagai satu keluarga dan bersaudara. Sekarang kita belajar materi matematika KD 3.4 dan 4.4. Apakah kalian memiliki saudara? Dengan saudara kita harus rukun. Kerukunan dapat dilakukan dengan cara saling berbagi. Sekarang perhatikan Nino dan Kak Nodi berikut. Kak Nodi memiliki satu kotak kelereng. 2/5 bagian kelerengnya diberikan oleh Nino. Dan sisa kelereng yang dimiliki oleh Kak Nodi adalah 3/5. Nah, dari kedua kelereng mereka, kelereng milik siapakah yang lebih banyak? Mari kita jadikan ke dalam bentuk pecahan. Kelereng milik Kak Nodi ada 3/5, sedangkan kelereng milik Nino ada 2/5. Jika kita jadikan perbandingan, maka 3/5 2/5. Mari kita selesaikan soal perbandingan berikut. Setelah kalian memperhatikan kedua pecahan tersebut, bagian manakah angka yang berbeda? Ya, betul sekali. Angka yang berbeda terletak pada bagian pembilang, yaitu angka 3 dan angka 2. Angka 3 lebih besar dibandingkan dengan angka 2. Jadi, untuk simbol perbandingan dari kedua pecahan di atas adalah lebih banyak, yang artinya pecahan 3/5 lebih banyak dibandingkan pecahan 2/5. Jadi kelereng milik Kak Nodi lebih banyak dibandingkan kelereng milik Nino. Lalu bagaimana Ustazah kalau kita mau membandingkan pecahan yang berbentuk gambar? Jadi, jika kita membandingkan pecahan dalam bentuk gambar, contohnya seperti ini. Nah, sekarang kalian lihat kedua gambar pecahan di atas, maka masing-masing gambar memiliki 5 kotak bagian. Gambar yang pertama yaitu bagian kelerengnya Kak Nodi, dan gambar yang kedua yaitu bagian kelerengnya Nino. Untuk menentukan pecahan dari kedua bagian gambar tersebut, yaitu perlu kalian ingat bahwa gambar yang diarsir itu menunjukkan bagian pembilang, sedangkan untuk bagian penyebutnya yaitu banyaknya jumlah bagian tersebut.
Mari kita bandingkan kedua gambar pecahan tersebut. 5 kotak milik Kak Nodi terdiri dari 3 arsiran, yang artinya jika dijadikan pecahan maka menjadi 3/5. Sedangkan 5 kotak bagiannya Nino terdiri dari 2 arsiran, yang artinya jika dijadikan pecahan maka menjadi 2/5. Jadi hasil dari simbol perbandingan kedua gambar pecahan di atas adalah lebih besar, yang artinya pecahan 3/5 lebih besar dibandingkan pecahan 2/5. Jadi kelereng milik Kak Nodi lebih banyak dibandingkan dengan kelereng milik Nino. Nah, sekarang tugas kalian adalah tentukan perbandingan pecahan yang ada di gambar berikut. Kemudian kalian tulis di buku tugas kalian ya nak. Terima kasih. Alhamdulillah materi pembelajaran 5 subtema 2 tema 5 sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.